Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kepada Ibu Widya Astuti SPD MPD yang saya hormati dan kepada teman-teman sekalian yang saya sayangi, izinkanlah di sini kami dari kelompok 2 menyampaikan materi terkait aljabar, persamaan linier satu variabel, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Anissa Latifani Amiroh dengan NPM 2013021017, Desta Amelia Sari dengan NPM 2013021033, Elisa Nur Aini dengan NPM 2013021035, Fatlul Huda dengan NPM 2053021003, Intan Catur Yuliana dengan NPM 2013021055, dan kemudian ada Lutfiah Azmi Haikal dengan NPM 2013021025. Oke. Langsung saja nih teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama ya. Materi pertama ada aljabar. Berikut kompetensi dasar pada aljabar. Untuk yang pertama, kompetensi dasar pada aspek pengetahuan di aljabar yakni menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada kompetensi dasar pada aspek keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Bingung gak sih apa itu aljabar? Apa sih aljabar itu? Oke, kita akan mengenal tentang konsep dasar dari aljabar. Aljabar sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pengumpulan bagian yang rusak. Beberapa poin-poin penting dari aljabar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, komponen-komponen dari aljabar dapat dioperasikan, diterjemahkan, dan dikumpulkan menjadi satu buah komponen hasil operasi atau gabungan dari komponen-komponen tersebut, yang artinya aljabar itu dapat dioperasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, konsep yang kedua yaitu aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menjadi dasar dari beberapa cabang ilmu matematika lain yang banyak sekali digunakan dalam bidang studi lain, seperti matematika, kimia, biologi, ekonomi, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Yang ketiga, dan kemudian aljabar juga merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang identik dengan penyelesaian masalah dalam matematika dengan menggunakan serta mengoperasikan dari simbol-simbol matematika seperti variabel yang biasanya akan kita ketemui dalam mempelajari aljabar nanti. Pasti banyak yang bertanya nih, untuk apa sih kita belajar aljabar? Jawabannya sudah pasti banyak sekali. Yang paling dasar dan paling sederhana sudah diperlihatkan dalam penggambaran siswa dalam beberapa kegiatan dan ekspresi yang mereka alami. Selain itu, penerapan dari aljabar ini juga banyak sekali teman-teman. Secara tidak langsung, kita lakukan dan temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja, permasalahan dari aljabar dapat diselesaikan dan diterjemahkan dalam konsep bentuk aljabar. Aljabar dalam pengoperasiannya terdiri dari beberapa unsur. Seperti contoh bentuk aljabar di bawah ini yaitu 4A-6. Pada bilangan 4A, angka 4 merupakan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien merupakan suatu bilangan yang menyertai variabel atau yang menjadi satu suku dengan variabel pada suatu bentuk aljabar. Sebenarnya, apa sih variabel itu? Pada contoh, variabel ini merupakan bilangan huruf A yang terletak pada 4A. Variabel sendiri memiliki arti, lambang, atau simbol yang mewakili dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, sehingga nilainya tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Sedangkan
Bilangan min 6 pada bentuk aljabar di atas merupakan konstanta. Konstanta sendiri memiliki arti unsur aljabar yang menyatakan suatu bilangan atau nilai tertentu. Bilangan atau nilai dari konstanta itu tetap atau konstan. Aljabar memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah dalam aljabar. Contoh yang pertama yaitu 2x dengan min 4x. Disebut suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis sendiri adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Terlihat dalam contoh, 2x dengan min 4x sama-sama bervariabel x dan sama-sama memiliki pangkat 1 dari masing-masing variabelnya. Kemudian, untuk contoh yang kedua, x dengan 4x pangkat 3 merupakan suku-suku tak jenis, yaitu suku-suku yang memiliki variabel atau pangkat dari masing-masing variabel atau keduanya yang tidak sama. Terlihat x dengan 4x pangkat 3 sama-sama memiliki variabel x, sedangkan pangkatnya yang berbeda. Untuk x sendiri memiliki pangkat 1, sedangkan 4x pangkat 3 memiliki pangkat 3. Contoh ketiga adalah 2x, merupakan bentuk aljabar yang sukunya tunggal dan tidak dihubungkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Contoh keempat, 3x min 4x, merupakan bentuk aljabar yang suku-sukunya dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contoh terakhir yaitu 3x plus 2y min xy, merupakan bentuk aljabar dengan dua operasi jumlah ataupun selisih. Pada istilah yang terakhir ini bisa menggunakan variabel yang berbeda ataupun sama. Operasi pada aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis atau suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Terlihat pada contoh, terdapat bentuk aljabar pada penjumlahan yaitu 2x plus 4y plus 3y plus 2y memiliki hasil. Kita jabarkan terlebih dahulu untuk mengetahuinya, yaitu 2x, 2 ini merupakan koefisien, sedangkan x merupakan variabel pertama. Untuk 4y, 4 sendiri disebut koefisien dan y sendiri disebut variabel kedua. Sama halnya dengan 2x, 3x pun seperti itu. 3 merupakan koefisien dan y merupakan variabel yang sama dengan x, yaitu variabel 1. 2y, 2 merupakan koefisien dan y merupakan variabel yang sama seperti 4y, yaitu variabel kedua. Cara penyelesaiannya yaitu 2x kita jumlahkan koefisien pada suku-suku yang sama, tetapi variabelnya tetap, yaitu 2x plus 3x memiliki variabel yang sama, yaitu variabel x. Kemudian 4y plus 2y kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya yang sama. Dapat dijumlahkan koefisien-koefisiennya. 2x plus 3x menghasilkan 5x. Dan kemudian 4y plus 2y menghasilkan 6y. Jadi hasil dari bentuk aljabar 2x plus 4y plus 3x plus 2y sama dengan 5x plus 6y. Kemudian ada pengurangan. Sama seperti penjumlahan, di sini hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis atau suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Contoh dari bentuk pengurangan aljabar yaitu 4a min 7c min 3a min 2c menghasilkan, masih tanda tanya ya teman-teman. Untuk 4a, 4 sendiri disebut koefisien dan a sendiri disebut variabel pertama. Untuk min 7c, min 7 disebut koefisien dan c disebut variabel kedua. Sama halnya dengan min 3a dan min 2c,
yaitu min 3 disebut koefisien dan A disebut variabel kedua. Untuk penyelesaiannya, kelompokkan masing-masing yang memiliki variabel sama. Kemudian, kurangkan koefisien pada suku-suku yang variabelnya sama. Seperti 4A dengan min 3A, kemudian min 7C dengan min 2C. 4A min 3A menghasilkan 1A. Angka 1A pada sistem aljabar, angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian untuk min 7C, min 2C menghasilkan min 9C. Jadi hasil dari 4A min 7C min 3A min 2C yaitu A min 9C. Operasi pada aljabar yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian sendiri dilakukan dengan mengalihkan dan membagi koefisien pada suatu suku dengan koefisien pada suku yang lain, dan mengalihkan atau membagi antara variabel pada suatu suku dengan variabel pada suku lain, tanpa memperhatikan suku-suku tersebut sejenis atau tidak, dan juga konstanta-konstantanya. Langsung saja kita lihat pada contoh. Contoh yang pertama yaitu pada perkalian. Memiliki contoh bentuk aljabar yaitu 3xy kuadrat dikali 8xy. Seperti yang kita ketahui, 3 merupakan koefisien, x merupakan variabel pertama, dan y kuadrat merupakan variabel kedua. Kemudian pada bentuk 8xz, z merupakan variabel ketiga. Untuk pengoperasiannya, kita kelompokkan terlebih dahulu koefisiennya, yaitu 3 dengan 8 kita kalikan. Untuk yang kedua, dari masing-masing 3x y kuadrat dan 8xz sama-sama memiliki variabel x. Kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu variabel-variabel yang sama, yaitu x yang memiliki pangkat 1 dan x pada 8xz memiliki pangkat 1. Kemudian y pada 3xy kuadrat memiliki pangkat 2, dan pada 8xz tidak terlihat y, maka bisa disebut untuk y pada 8xz memiliki pangkat 0 atau sama dengan 1. Kemudian untuk z pada 3xy kuadrat juga tidak terlihat, jadi bisa disebut dengan z pangkat 0 atau sama dengan 1. Kemudian pada 8xz memiliki pangkat 1. Dalam perkalian aljabar untuk variabel yang sama, maka jumlahkan pangkatnya. Setelah itu menghasilkan hasil yaitu 24x kuadrat y kuadrat z. Jadi untuk bentuk 3xy kuadrat dikali 8xz menghasilkan 24x kuadrat y kuadrat z. Untuk contoh pembagian sama seperti perkalian, hanya beda pada cara menyelesaikannya. Terlihat di sini terdapat contoh 32a pangkat 4b pangkat 2 dibagi 4ab. Caranya, kelompokkan masing-masing dari koefisien dan variabel-variabel yang sama. Untuk koefisien yaitu 32 dibagi dengan 4. Kemudian variabel a memiliki pangkat 4 dan di 4ab memiliki pangkat 1. Dalam pembagian, untuk variabel yang sama, maka kurangkan pangkatnya. Untuk variabel b, pada 32a pangkat 4b kuadrat memiliki pangkat 2. Sedangkan pada bentuk 4ab memiliki pangkat 1. Maka kurangkan saja pangkatnya. Sehingga untuk bentuk 32a pangkat 4b pangkat 2 dibagi 4ab menghasilkan 4a pangkat 3b. Selanjutnya ada perpangkatan aljabar.
Yang pertama yaitu perpangkatan bentuk aljabar suku tunggal. Terlihat pada contoh dalam kurung 3x pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, jabarkan masing-masing dalam kurung yang ada dalam kurung. Seperti pada contoh, dalam kurung 3x ini kita jabarkan sebanyak pangkatnya, yaitu 2. Sehingga kita jabarkan 3x dikali 3x. Kemudian, kita kalikan 3x dengan 3x. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, maka kita kalikan konstantanya. 3 kali 3 menghasilkan 9. Sedangkan x dikali x ini merupakan satu variabel yang sama. Sehingga kita tambahkan saja pangkat-pangkatnya. Dari masing-masing suku x ini memiliki pangkat 1. Sehingga jika dijumlahkan akan memiliki pangkat 2. Jadi untuk 3x kuadrat ini menghasilkan 9x kuadrat. Bentuk yang kedua yaitu perpangkatan bentuk aljabar suku 2. Terlihat pada contoh dalam kurung A min 3b kuadrat. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita jabarkan masing-masing ada dalam kurung, yakni sebanyak pangkatnya ya teman-teman. A min 3b dikali A min 3b. Kemudian untuk A min 3b pada dalam kurung awal ini, masing-masingnya kita kalikan dengan anggota dalam kurung yang kedua. Seperti A pada dalam kurung awal kita kalikan dengan seluruh anggota pada dalam kurung kedua, yaitu A min 3b. Kemudian min 3b pada dalam kurung awal ini kita kalikan dengan seluruh anggota pada dalam kurung kedua, yaitu A min 3b. Maka akan menghasilkan yaitu A memiliki suku yang sama, sehingga menghasilkan A pangkat 2. A dikali min 3b akan menghasilkan min 3b. Kemudian min 3b dikali A akan menghasilkan min 3ab. Ditambah untuk min 3b dikali min 3b maka akan menghasilkan plus 9b kuadrat. Kemudian untuk bentuk operasi penjabaran ini dapat dilakukan pengoperasian, yaitu untuk bentuk-bentuk yang sama. Terlihat min 3ab memiliki bentuk yang sama juga dengan min 3ab, sehingga jika dijumlahkan maka akan menghasilkan A kuadrat min 6ab plus 9b kuadrat. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktorisasi bentuk aljabar. Pada pembahasan di faktorisasi bentuk aljabar ini akan dijelaskan 5 macam faktorisasi atau pemfaktoran. Yang pertama yaitu faktorisasi dengan sifat distributif. Sesuai dengan namanya, faktorisasi ini menggunakan prinsip sifat distributif. Misalkan terdapat sebarang bentuk aljabar yaitu A, B, dan C, maka menggunakan prinsip sifat distributif akan diperoleh AB plus AC sama dengan A dikali B plus C, dan diperoleh faktor-faktornya adalah A dan B plus C. Lalu untuk AB min AC sama dengan A dikali B min C, maka diperoleh faktor-faktornya adalah A dan B min C. Untuk contoh soalnya, misalkan 4x kuadrat plus 2x. Nah, awalnya kita lihat untuk 4x kuadrat ini dapat kita ubah menjadi 2x dikali 2x. Lalu karena kedua suku ini kan tadi diperoleh 2x dikali 2x ditambah 2x. Nah, karena kedua suku ini mempunyai atau terdapat 2x, maka kita keluarkan 2x. Menggunakan prinsip sifat distributif akan diperoleh 2x dikali 2x plus 1, dan akan diperoleh faktor-faktornya adalah 2x dan 2x plus 1. Lalu selanjutnya yaitu untuk faktorisasi bentuk x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat dan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Nah, pada penjelasan mengenai perpangkatan bentuk aljabar sebelumnya, kita peroleh bahwa x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat sama dengan x plus y kuadrat
sama dengan X plus Y dikali X plus D. Dan untuk X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat sama dengan X min Y kuadrat sama dengan X min Y dikali X min Y. Nah, dari dua kesamaan tersebut dapat kita peroleh ciri-ciri bentuk aljabar yang dapat kita faktorisasi dengan cara ini, yaitu yang pertama, bentuk aljabar berupa suku 3. Yang kedua, suku pertama dan suku ketiga merupakan hasil kuadrat kedua suku di hasil akhir dari faktoran ini. Lalu yang ketiga yaitu suku tengah merupakan 2 kali hasil akhir kedua suku di hasil akhir proses pemfaktoran ini. Contohnya X kuadrat plus 8X plus 16. Nah, awalnya itu kita ubah dimana untuk suku pertama dan suku ketiga ini dapat kita ubah menjadi X kuadrat dan juga 4 kuadrat. Nah, kenapa bisa begitu? Karena suku pertama yakni X kuadrat dan suku ketiga yakni 16 itu kan tadi kita bilangnya merupakan hasil kuadrat dari kedua suku dibentuk aljabar hasil akhir dari proses pemfaktoran ini yakni X dan juga 4. Lalu untuk suku tengahnya itu yakni 8X itu ternyata merupakan 2 kali hasil kali kedua suku dibentuk aljabar hasil akhirnya yakni X dan juga 4. Nah, dari sinilah diperoleh faktor-faktornya yaitu X plus 4. Dan jika kita lihat dari proses penjabarannya, X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan X kuadrat plus 2X kali 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan X plus 4 kuadrat sama dengan X plus 4 dikali X plus 4. Lalu untuk jenis faktorisasi yang selanjutnya yaitu faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat. Nah, bentuk dari selisih dua bentuk kuadrat yaitu X kuadrat min Y kuadrat, di mana X dan Y itu sembarang bentuk aljabar atau bilangan. Nah, jika kita jabarkan maka akan kita peroleh dari X kuadrat min Y kuadrat ini menjadi X plus Y dikali X min Y. Nah, ciri-ciri bentuk aljabar yang dapat kita faktorisasi dengan cara ini antara lain yang pertama, bentuk aljabar berupa suku 2 dan operasi bentuk aljabarnya merupakan operasi pengurangan. Yang kedua, suku pertama dan suku kedua merupakan hasil kuadrat kedua suku di hasil akhir proses pemfaktoran ini. Untuk contoh soalnya, misalkan 4X kuadrat min Y kuadrat. Nah, dapat kita lihat berdasarkan ciri-ciri yang telah saya bacakan tadi, kedua suku bentuk aljabar ini berupa suku 2 dan bentuk operasinya merupakan operasi pengurangan. Lalu untuk suku pertama dan suku keduanya itu merupakan hasil kuadrat kedua suku di hasil akhir dari proses pemfaktorannya. Nah, dari situlah kan kita peroleh 4X kuadrat itu adalah dapat kita ubah menjadi 2X dikuadratkan, dan untuk Y kuadrat itu merupakan hasil dari perpangkatan dari Y. Nah, disitulah kita peroleh berdasarkan bentuk dari selisih dua bentuk kuadrat diperoleh faktor-faktornya yaitu 2X plus Y dan 2X min Y. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Nah, pada bentuk aljabar suku 3 yaitu AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1, sehingga penulisannya dapat ditulis menjadi X kuadrat plus BX plus C. Faktor yang akan diperoleh dari faktorisasi jenis ini adalah X plus R dan X plus S, di mana R dan S itu adalah sembarang bilangan dengan syarat yaitu yang pertama hasil kali R dan S itu adalah C, dan yang kedua yaitu hasil jumlah dari R dan S adalah B, di mana B dan C ini tadi berada pada bentuk aljabar dari AX kuadrat plus BX plus C tadi. Nah, untuk contoh soalnya
X kuadrat min 2x min 3. Nah, ini kita cari nilai R dan S-nya yang memenuhi syarat-syarat atau ciri-ciri yang telah saya bacakan tadi, dimana akan kita peroleh faktor-faktornya yaitu X plus 1 dan X min 3. Kenapa? Karena hasil kali dari 1 dan min 3 itu menghasilkan min 3 yang merupakan nilai C dari bentuk aljabar X kuadrat min 2X min 3, dan hasil jumlah dari 1 dan min 3 menghasilkan min 2 yang merupakan nilai B dari X kuadrat min 2X min 3. Lalu selanjutnya untuk faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 1. Untuk bentuk aljabar ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang sebelumnya, dimana untuk langkah-langkah proses pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita kalikan A dan C pada pada bentuk aljabar dari AX kuadrat plus BX plus C dan akan menghasilkan bilangan. Misalkan bilangan tersebut itu P. Nah, kita misalkan dengan P. Yang kedua, kita cari kembali nilai R dan S, di mana hasil kalinya akan menghasilkan bilangan P tadi, dan hasil jumlahnya akan menghasilkan B, di mana B itu berada pada bentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C tadi. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan nilai R dan S yang akan kita peroleh yaitu AX plus R dan AX plus S. Lalu dari kedua faktor ini kita bagi nih salah satunya dengan nilai A dari AX kuadrat plus BX plus C, dan dari situ akan kita peroleh faktor-faktornya. Lalu untuk contoh soalnya 2x kuadrat min 5x min 3. Nah, ini untuk langkah awalnya kita kalikan 2 dengan 3 sehingga akan diperoleh nilai P-nya yaitu 6. Lalu selanjutnya kita cari nilai R dan S, di mana hasil kalinya adalah 6 yang merupakan nilai dari P tadi, dan hasil jumlahnya adalah min 5 yang merupakan nilai B dari 2x kuadrat min 5x min 3. Lalu akan kita peroleh nilai R dan S-nya yaitu R sama dengan min 6 dan S sama dengan 1. Lalu selanjutnya akan kita peroleh faktor-faktornya yaitu 2x min 6 dan 2x plus 1. Tetapi ini belum selesai karena selanjutnya akan kita bagi salah satu faktornya dengan nilai A dari 2x kuadrat min 5x min 3 yaitu 2. Lalu kita pilih yaitu yang akan kita bagi yaitu 2x min 6. Nah, ini kita bagi dengan 2 tadi sehingga akan diperoleh hasil dari proses pemfaktoran terhadap 2x kuadrat min 5x min 3 yaitu x min 3 dan 2x plus 1. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang pembilangnya atau penyebutnya atau keduanya memuat variabel. Contohnya, misalkan P per 2 atau 3 per Q plus 2 atau P plus 1 per 2 plus R, di mana P, Q, dan R pada pecahan tersebut merupakan variabel. Lalu kita masuk ke operasi-operasi hitung pecahan bentuk aljabar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini terdapat dua kasus. Yang pertama, jika penyebut-penyebutnya sama, maka pembilang-pembilangnya bisa langsung dioperasikan, baik itu dijumlahkan maupun dikurangkan. Contohnya, X per 2 ditambah Y per 2 sama dengan X plus Y per 2. Lalu, untuk kasus kedua, jika penyebutnya berbeda, maka langkah awal kita tentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu kita kalikan masing-masing pembilangnya dengan bilangan atau bentuk aljabar yang jika dikalikan dengan masing-masing
penyebutnya menghasilkan nilai KPK yang diperoleh sebelumnya. Contohnya, misalkan 2 per X kuadrat ditambah 3 per X. Nah, ini kita tentukan KPK dari X kuadrat dan juga X. Dimana kita peroleh KPK-nya yaitu X kuadrat. Lalu kita ubah pembilangnya dengan mengalihkannya dengan bilangan atau bentuk aljabar yang jika dikalikan dengan penyebutnya itu menghasilkan nilai KPK yang telah diperoleh sebelumnya. Maka akan diperoleh 2 per X kuadrat dikali 1 per 1 sama dengan 2 per X kuadrat. Lalu untuk 3 per X itu kita kalikan dengan X per X, dimana kita peroleh 3X per X kuadrat. Maka diperoleh bahwa 2 per X kuadrat plus 3 per X itu sama dengan 2 plus 3X per X kuadrat, dimana pembilang-pembilangnya sudah dapat kita operasikan karena penyebutnya sudah sama. Lalu lanjut ke operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Yang pertama yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Untuk operasi perkalian bentuk aljabar dilakukan dengan mengalihkan pembilang-pembilangnya dan mengalihkan penyebut-penyebutnya. Misalkan terdapat bentuk aljabar A, B, C, dan D yang sembarang, maka diperoleh misalkan A per C dikali B per D, maka diperoleh A dikali B per C dikali D sama dengan AB per CD. Kita lihat dalam contoh soalnya, misalkan 2AB per 5 dikali 3 per X, diperoleh 2AB dikali 3 sama dengan 5 dikali X sama dengan 6AB per 5X. Lalu untuk operasi pembagian pecahan bentuk aljabar itu memiliki prinsip yang sama dengan pembagian pecahan biasa, di mana pembagian pada pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan mengalihkan pecahan yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembaginya. Contohnya dalam soal, misalkan 3X per 4 dibagi Y per 7Z sama dengan untuk pecahan yang bertindak sebagai pembagi, ini kita balik antara bagian pembilang dan penyebutnya, sehingga akan berubah menjadi 7Z per Y. Maka akan diperoleh 3X dikali 3X per 4 dikali 7Z per Y. Lalu kita kalikan, sehingga akan diperoleh dengan operasi perkalian menjadi 21XZ per 4Y. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dapat disederhanakan apabila pembilang dan penyebutnya memiliki faktor yang sama. Pecahan bentuk aljabar akan memiliki bentuk paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama, kecuali 1. Contohnya dalam soal dapat kita lihat, sederhanakan bentuk pecahan bentuk aljabar berikut ini, di mana bentuk aljabarnya yaitu pecahan bentuk aljabarnya yaitu X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 9. Baiklah, untuk langkah pengerjaannya, untuk langkah awal kita cari dulu faktor-faktor dari dua bentuk aljabar tersebut. Pada bagian penyebut dapat kita gunakan jenis faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat, di mana X kuadrat min 9, karena X kuadrat dan 9 itu adalah bentuk kuadrat masing-masing dari X dan juga 3, maka diperoleh faktor-faktornya yaitu X plus 3 dan X min 3. Lalu pada bagian pembilangnya dapat kita gunakan jenis faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Maka kita cari nilai R dan S-nya yang memenuhi syarat-syarat tersebut, dan akan diperoleh faktor-faktornya yaitu X plus 1 dan X min 3, karena hasil kali dari 1 dan min 3 menghasilkan min 3, dan hasil jumlah dari 1 dan min 3 menghasilkan min 2. Maka dari situlah diperoleh faktor-faktornya
yaitu X-3 dan X plus 1. Lalu penjabarannya setelah kita cari faktor-faktornya tadi akan diperoleh bentuk aljabarnya menjadi X-3 dikali X plus 1 per X plus 3 dikali X-3. Lalu karena pada bagian pembilang dan penyebutnya terdapat faktor yang sama yaitu X-3, maka kita operasikan X-3 pada bagian pembilang dengan X-3 pada bagian penyebutnya dengan operasi pembagian, sehingga akan diperoleh X-3 dikali X plus 1 per X plus 3 dikali X-3 sama dengan X plus 1 dikali X-3 per X plus 3 dikali X-3. Lalu kita kita ubah sedikit sehingga akan diperoleh X plus 1 dikali X plus 1 per X plus 3 dikali X-3 per X-3. Lalu X-3 per X-3 kita bagi sehingga akan diperoleh X plus 1 per X plus 3 dikali 1 per 1 dan diperoleh hasil akhirnya X plus 1 per X plus 3. Karena pada bagian pembilang dan penyebutnya tidak terdapat faktor yang sama lagi, maka diperoleh hasil proses penyederhanaannya yaitu X plus 1 per X plus 3. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai perpangkatan bentuk aljabar. Untuk materi perpangkatan bentuk aljabar ini sama halnya juga dengan perpangkatan pada pecahan biasa. Untuk perpangkatan pada bentuk aljabar dilakukan dengan pemangkatan pada bagian pembilang dan penyebutnya. Lalu untuk bentuk umumnya, jika A dan B adalah sembarang bentuk aljabar atau bilangan, maka diperoleh A per B dipangkatkan dengan N, di mana N adalah sembarang bilangan real, diperoleh sama dengan A pangkat N per B pangkat N, sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N kali, sehingga diperoleh bahwa A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana A per B dikali A per B sedemikian sehingga N kali dari sesuai dengan bilangan pangkatnya. Lalu untuk contoh soalnya, misalkan 2C per D dipangkatkan dengan 3 sama dengan kita pangkatkan bagian pembilang dan penyebutnya sehingga akan diperoleh 2C pangkat 3 per D pangkat 3 sama dengan 2C per D dikali 2C per D dikali 2C per D sama dengan 8C pangkat 3 per D pangkat 3. Nah, untuk menjadi sebuah catatan, jika pangkatnya besar, maka kita tidak perlu menjabarkan untuk proses perkaliannya satu persatu. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal penerapannya. Yang pertama, misalkan seorang siswa membeli 2 buah buku tulis dan 3 buah pulpen. Barang yang dibeli oleh siswa tersebut dengan total harga belanjanya sebesar Rp19.000. Tuliskan ekspresi persamaan aljabar dari permasalahan yang dijelaskan dalam soal. Berikut penjabarannya. Untuk langkah awal, kita ekspresikan untuk harga satu buah buku itu dengan X rupiah, dan untuk harga satu buah pena itu dengan Y rupiah. Maka kita peroleh karena siswa tersebut membeli 2 buah buku tulis, maka ekspresi harga buku yang dia beli menjadi 2X rupiah, dan karena dia membeli 3 buah pena, maka ekspresi harga pulpen yang dia beli menjadi 3Y rupiah. Lalu kita gabungkan sehingga diperoleh total harga belanja siswa tersebut yaitu 2X rupiah ditambah 3Y rupiah. Lalu karena kita telah ketahui bersama dalam soal bahwa total harga belanja siswa tersebut yaitu sebesar Rp19.000, maka kita peroleh ekspresi persamaan aljabarnya yaitu
yaitu 2x plus 3y rupiah sama dengan 19.000 rupiah. Baik, kita lanjut ke contoh soal penerapan kedua. Besar tabungan Joko di sekolah itu besarnya 40.000 rupiah. Jika 2 kali tabungan Santi ditambah 10.000 rupiah sama dengan besar tabungan Joko, berapakah besar tabungan Santi? Berikut penjabarannya. Untuk langkah awal, kita mengekspresikan untuk besar tabungan Santi itu dengan X rupiah, dan untuk besar tabungan Joko itu Y rupiah. Maka akibat telah kita ketahui dalam soal bahwa besar tabungan Joko itu sama dengan 2 kali besar tabungan Santi ditambah 10.000 rupiah, maka diperoleh persamaan ajabarnya menjadi 2x rupiah ditambah 10.000 rupiah sama dengan Y rupiah. Lalu karena telah kita ketahui bersama juga bahwa besar tabungan Joko itu 40.000 rupiah, maka diperoleh persamaannya ajabarnya menjadi 2x rupiah ditambah 10.000 rupiah sama dengan 40.000 rupiah. Lalu kita kurangkan kedua ruas dengan 10.000 rupiah, tinggal diperoleh persamaan ajabarnya menjadi 2x rupiah ditambah 10.000 rupiah dikurang 10.000 rupiah sama dengan 40.000 rupiah dikurang 10.000 rupiah. Diperoleh menjadi 2x rupiah sama dengan 30.000 rupiah, dan hasil akhirnya x rupiah sama dengan 15.000 rupiah. Jadi besar tabungan Santi itu besarnya 15.000 rupiah. Baik, itu untuk pembahasan materi aljabar. Selanjutnya penjabaran materi sistem persamaan linear satu variabel dan sistem persamaan ketidaksamaan linear satu variabel akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Materi selanjutnya adalah persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kalian tahu nggak sih kompetensi dasar dalam materi ini tuh apa? Kompetensi dasar dalam materi PLSV dan PTLSV yang pertama yaitu KD 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, dan KD 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam persamaan linear satu variabel atau PLSV, ada istilah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalian tahu nggak sih apa itu kalimat terbuka? Catat ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja, karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Kalimat terbuka terbagi menjadi dua jenis, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Contohnya, 2x ditambah 6 sama dengan 10. Sedangkan pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Contohnya, 3x kurang dari 18. 3x ditambah 3 lebih dari 2x dikurang 5. Dan P ditambah 15 kurang dari sama dengan 5P ditambah 3. Selanjutnya yaitu pengertian kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya, benar atau salah saja. Kalimat tertutup terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesamaan dan ketidaksamaan. Kesamaan adalah kalimat tertutup yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan nilai kebenarannya selalu benar. Contohnya, 5x sama dengan 3x ditambah 2x. Sedangkan ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang dihubungkan dengan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan nilai kebenarannya selalu benar. Contoh 5. Gimana? Kalian udah pada tahu kan?
apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar persamaan linier satu variabel atau PLSV. Definisi persamaan linier satu variabel adalah suatu persamaan dengan satu variabel atau satu peubah yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0, di mana A adalah koefisien, X adalah variabel, dan B adalah konstanta. Oh ya, perlu kalian ingat, variabel tidak harus X. X digunakan hanya untuk melambangkan atau mewakilkan saja. Jadi, kalian boleh menggunakan huruf apa saja untuk menggambarkan variabel dengan penulisannya menggunakan huruf kecil. Berdasarkan tabel, kita dapat melihat mana bentuk persamaan linier satu variabel dan mana yang bukan persamaan linier satu variabel. Contoh yang merupakan persamaan linier satu variabel yaitu X ditambah 5 sama dengan 15. Yang kedua, 3Y sama dengan 2Y dikurang 10. Yang ketiga, 9A dikurang 8 sama dengan 3A ditambah 4. Sedangkan untuk contoh yang bukan persamaan linier satu variabel, yaitu yang pertama, 2A ditambah B sama dengan 10. Persamaan tersebut bukan persamaan linier satu variabel karena memiliki dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Yang kedua, X kuadrat ditambah 5X ditambah 5 sama dengan 0. Persamaan tersebut bukan persamaan linier satu variabel karena X kuadrat memiliki pangkat tertingginya adalah 2, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan definisi persamaan linier satu variabel, di mana pangkat tertingginya adalah 1. Dan yang ketiga yaitu 5X dikurang 2X sama dengan 3X juga bukan merupakan persamaan linier satu variabel karena tidak memiliki konstanta. Di sini saya akan membacakan contoh soal dari SPLV, yaitu contohnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini. 5X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 10. Penyelesaiannya 5X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 10. Lalu jumlahkan kedua ruas dengan ditambahkan 2, yaitu 5X dikurang 2 ditambah 2 sama dengan 3X ditambah 10 ditambah 2. Lalu hasil operasi dari pengoperasian di atas yaitu 5X sama dengan 3X ditambah 12. Lalu kurangkan kedua ruas dengan 3X. 5X dikurang 3X sama dengan 3X dikurang 3X ditambah 12, menghasilkan 2X sama dengan 12. Agar memperoleh X dengan variabel 1, maka bagi kedua ruas dengan 2. 2X dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2. X sama dengan 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 5X dikurang 2 sama dengan 3X ditambah 10 adalah 6. Berikutnya contoh soal dari PLSV. Soal penerapan bersumber dari buku ajar 1. Yaitu soalnya umur nenek 4 kali umur cucunya. Selisih umur mereka adalah 60 tahun. Pertanyaannya, berapakah umur cucu dan neneknya? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mencatat informasi penting dari suatu permasalahan, yaitu diketahui umur nenek 4 kali umur cucunya. Ditanya berapa umur cucu dan umur nenek, lalu kita memisalkan atau memodelkan, yaitu kita misalkan umur cucu dengan X tahun, maka umur neneknya adalah 4X tahun. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya adalah penyelesaian. Selisih umur mereka adalah 60 tahun. Jadi persamaannya adalah 4X dikurang X sama dengan 60. 3X sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60 dibagi 3. Jadi hasilnya X sama dengan 20. Lalu menginterpretasikan hasil sehingga umur cucunya yaitu adalah 20 tahun. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi dan menyimpulkan. Jadi umur cucunya adalah 20 tahun dan neneknya adalah
4 kali 20 tahun. Jadi umur neneknya adalah 80 tahun. Berikutnya adalah PTLSV. Di sini konsep dasar dari PTLSV. Apa itu dari PTLSV? PTLSV adalah ketidaksamaan linier satu variabel. Adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan kurang dari. Simbol-simbol PTLSV yaitu seperti yang diucapkan tadi. Contoh masalah pada PTSLV yaitu tidak kurang dari 700 siswa gagal dalam ujian akhir nasional tahun ini. Pernyataan ini secara matematis bisa ditulis sebagai berikut. X lebih dari sama dengan 700, yang artinya X tersebut yaitu banyaknya siswa yang gagal ujian akhir nasional. Selanjutnya, sifat-sifat dari PTSLV. Sifat tak negatif. Untuk A elemen R, maka A lebih dari sama dengan 0. Sifat transitif. Untuk A, B, C elemen R, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Jika A lebih dari B, maka B lebih dari C, maka A lebih dari C. Untuk A, B, C elemen R. Sifat penjumlahan. Untuk A, B, C elemen R, jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Sifat perkalian. Jika A kurang dari B, maka C lebih dari 0, maka A kali C kurang dari B kali C. Jika A lebih dari B, C lebih dari 0, maka A kali C lebih dari B kali C. Yang ketiga, jika A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka A kali C kurang dari B kali C. Yang terakhir adalah sifat kebalikan. Jika A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0. Suatu bilangan dan kebalikannya memiliki tanda yang sama baik untuk bilangan positif maupun negatif. Pertidaksamaan linear satu variabel. Himpunan penyelesaian secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan yang memuat solusi dari suatu permasalahan atau pembahasan. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat ditunjukkan pada garis bilangan seperti pada gambar berikut. Untuk interval tertutup ada X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B dengan X anggota bilangan real. A, B ditulis menggunakan kurung siku karena keduanya masuk ke dalam interval. Ada interval setengah tertutup, yaitu X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan A kurang dari B dengan X anggota bilangan real. A ditulis menggunakan kurung siku dan B ditulis menggunakan kurung biasa karena A masuk ke dalam interval sedangkan B tidak masuk ke dalam interval. Begitupun sebaliknya. Berikutnya ada interval terbuka, ada X sedemikian sehingga X lebih dari A kurang dari B dengan X anggota bilangan real. A, B ditulis menggunakan kurung biasa karena keduanya tidak masuk ke dalam interval. Selanjutnya ada interval setengah garis, yaitu X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan A dengan X anggota bilangan real, dan A ditulis dengan menggunakan kurung siku karena A masuk ke dalam interval. Berikutnya ada X sedemikian sehingga X lebih dari A dengan X anggota bilangan real, dan A ditulis menggunakan kurung biasa karena A tidak memenuhi interval. Berikutnya ada X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan A dengan X anggota bilangan real, dan A ditulis menggunakan kurung siku karena A masuk ke dalam interval. Berikutnya ada X sedemikian sehingga X kurang dari A dengan X anggota bilangan real,
dan A ditulis menggunakan kurung biasa karena A tidak masuk ke dalam interval. Berikutnya terdapat contoh soal mengenai tunjukkan dengan garis bilangan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 4 dengan X anggota bilangan real. Pada gambar ditunjukkan bahwa 4 memiliki bulatan penuh karena 4 masuk ke dalam interval. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah dalam mengerjakan pertidaksamaan linear satu variabel dengan contoh, rumah Ibu Julaiha dibangun di atas bidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 6y-1 meter. Luas tanah Ibu Julaiha tidak kurang dari 100, maka tentukan lebar dan biaya minimal yang harus disediakan untuk membangun rumah jika biaya membangun rumah dalam 1 meter yaitu 2 juta rupiah. Yang pertama yaitu mencatat informasi penting dari suatu permasalahan. Biasanya dituliskan diketahui panjangnya yaitu 20 meter, lebar 6y-1 meter, luas tanah Ibu Julaiha tidak kurang dari 100, biaya membangun rumah per meternya yaitu 2 juta dan dituliskan juga ditanya biaya untuk membangun rumah. Kemudian memodelkan dengan menuliskan luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar dan 100 kurang dari 20 dikali 6y-1. Kemudian dituliskan penyelesaian dengan memanipulasi aljabar sehingga dihasilkan y lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan hasil dengan dituliskan lebar tanah minimal tersebut adalah 6y-1 sama dengan 6 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 5 meter. Maka luas minimal tanah Julaiha yaitu 20 meter dikali 5 meter sama dengan 100 meter persegi. Sehingga biaya minimal yang harus disediakan untuk membangun rumah Julaiha adalah 100 dikali 2 juta rupiah yaitu 200 juta rupiah. Pada langkah berikutnya yaitu mengevaluasi dengan cara mensubstitusikan nilai Y pada persamaan 100 kurang dari sama dengan 20 dikali 6y-1 sehingga diperoleh 100 kurang dari sama dengan 20 dalam kurung 6 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 100, bahwa benar lebar minimalnya adalah 1 meter. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan. Jadi, lebar tanah minimal adalah 5 meter dan biaya minimal adalah 200 juta rupiah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.